Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas PHI 2H kelompok 8 mata kuliah Psikologi Pendidikan akan menjelaskan mengenai emosi. Di kelompok 8 terdiri dari Raik Al-Bahri, Rina Widawati, Umi Alfi Saadah, dan Naila Adibah. Saya, Raik Al-Bahri, akan menjelaskan mengenai pengertian emosi. Emosi diartikan sebagai dari reaksi terhadap situasi tertentu yang dilakukan oleh tubuh. Hal yang biasanya memiliki kaitannya dengan aktivitas berpikir kognitif seseorang, yaitu sifat dan intensitas dari emosi yang dikarenakan hasil dari persepsi akan situasi yang terjadi. Kemampuan dalam mengolah hubungan antar manusia, baik dari laki-laki maupun perempuan, syarat penting bagi kesuksesan seseorang di berbagai aspek kehidupannya. Kondisi yang khusus yang mana ada kaitannya antara aktivitas berpikir dan hasil dari persepsi terhadap kondisi. Emosi yang ada di diri acap kali menjadi hambatan bagi seseorang untuk melakukan perubahan diri. Hal yang lebih khusus terletak pada perasaan kaget dan perasaan bersalah. Emosi dan rasa yang dimiliki oleh manusia memiliki kegunaan untuk mewarnai hidupnya. Dengan berbagai macam emosi dan perasaan, akan sulit bagi manusia untuk hidup secara maksimal dengan tanpa adanya emosi. Emosi dikatakan sebagai keadaan jiwa yang dalam hal ini menampakkan suatu perubahan yang jelas pada tubuh manusia. Dan setiap orang, emosi menjadi cerminan bagi keadaan jiwanya yang akan secara nyata terlihat pada perubahan jasmani. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis dan pengelompokan emosi. Jenis emosi dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada emosi yang dimiliki manusia. Sebagian ahli menyebutkan bahwa emosi sebenarnya hanya terdiri dari sedikit emosi dasar saja. Selebihnya adalah perpaduan antara emosi dasar itu. Menurut Paul Ekman, salah seorang peneliti emosi paling terkemuka, menunjukkan bahwa manusia memiliki 6 emosi dasar, yakni yang pertama ada rasa takut, marah, sedih, bahagia, jijik, ataupun rasa terkejut. Emosi dasar itu dipercaya dimiliki oleh semua manusia. Kemudian yang kedua ada emosi primer. Menurut Aliyah B.P. Hasan, terdapat 2 jenis emosi dalam Al-Quran, yaitu emosi primer dan emosi sekunder. Emosi primer adalah emosi dasar yang dianggap secara biologis. Emosi ini telah dimiliki sejak awal kelahiran manusia. Di antara emosi primer adalah rasa kegembiraan, sedih, marah, dan takut. Kemudian yang selanjutnya atau yang ketiga ada emosi sekunder. Selain emosi primer, juga terdapat emosi sekunder. Emosi sekunder adalah emosi yang lebih kompleks dibandingkan emosi primer. Emosi sekunder juga disebut emosi yang mengandung kesadaran diri atau evaluasi diri, sehingga pertumbuhannya tergantung pada perkembangan kognitif seseorang. Kemudian yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengelompokan emosi. Ekspresi emosi manusia telah diidentifikasi oleh pakar psikologi ke dalam emosi dasar dan emosi campuran, seperti yang saya jelaskan tadi. Dalam bab ini akan dibahas mengenai emosi dasar manusia di dalam Al-Quran meliputi emosi senang, marah, sedih, takut, benci, heran, dan kaget. Yang pertama, emosi senang. Emosi senang atau bahagia umumnya didefinisikan sebagai segala sesuatu yang membuat kesenangan dalam hidup. Perasaan senang yang meliputi cinta, puas, gembira, dan bahagia, di mana kondisi-kondisi ini yang senantiasa didambakan oleh manusia. Segala daya upaya dikerahkan untuk mencari dan memperoleh apa saja yang membuat kita senang. Hal ini yang mungkin membedakan antara individu apa-apa yang membuat mereka senang.
Ada yang memposisikan kekayaan harta sebagai ukuran kesenangan, sementara yang lain berpatokan pada jabatan, kesehatan, kerukunan keluarga, kekuasaan, dan lain sebagainya. Ada yang merasa bahagia ketika mampu memecahkan persoalan orang lain. Yang lain merasa senang tatkala menekuni hobinya tanpa terusik oleh hal-hal lain. Karena itu, ukuran kesenangan seseorang tidak bisa digeneralisasikan untuk semua orang. Kemudian yang selanjutnya ada emosi marah. Banyak perilaku yang menyertai emosi marah, mulai dari tindakan diam atau menarik diri, hingga tindakan agresif yang bisa menciderai atau mengancam nyawa orang lain. Pemicunya juga sangat beragam, dari hal-hal yang sangat remeh hingga yang memberatkan. Secara general, faktor kemunculan amarah bisa diklasifikasikan ke dalam dua faktor. Yang pertama ada faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal sendiri adalah stimulus yang datang dari luar diri kita, baik lingkungan sosial maupun alam sekitar, seperti cuaca, gangguan alam, atau yang lainnya. Sedangkan faktor internal adalah apa yang datang dari dalam diri manusia sendiri, atau faktor personal. Kemarahan orang yang temperamental misalnya tidaklah selalu dipicu oleh setting sosial atau faktor alam, melainkan oleh karakternya yang memang temperamental. Kemudian ada emosi sedih. Selain diliputi perasaan senang dan marah, manusia juga dirundung kesedihan. Banyak hal yang bisa membuat orang bersedih, misalnya kegagalan, kecelakaan, kematian, dan lain-lain. Manusia tampak bahagia tatkala mendapatkan nikmat dan berduka ketika kesulitan atau musibah menimpa. Ekspresi yang paling lazim dari sebuah kesedihan ialah bercucuran air mata. Kemudian yang selanjutnya ada emosi takut. Emosi takut merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena berperan penting dalam mempertahankan diri dari banyaknya persoalan yang bisa mengancam kehidupan. Rasa takut akan mendorong kita untuk mengambil tindakan yang perlu untuk menghindari bahaya yang mengancam kelangsungan hidup. Dapat diekspresikan dalam wujud raut muka yang pucat pasi, berteriak histeris, loncat, berlari, merunduk, menutup telinga, menghindar, atau tindakan lain. Kemudian yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teori-teori emosi. Ada beberapa teori yang menyoroti emosi. Tidak semua teori mengenai emosi mempunyai titik pijak yang sama. Ada beberapa titik pijak yang berbeda yang digunakan untuk mengupas masalah emosi ini. Mengenai teori-teori tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama ada teori yang berpijak pada hubungan emosi dengan gejala kejasmanian. Kemudian yang kedua ada teori yang hanya mencoba mengklasifikasi dan mendeskripsikan pengalaman emosional atau emotional expression. Kemudian yang ketiga ada melihat emosi dalam kaitannya dengan perilaku. Dalam hal ini adalah bagaimana hubungannya dengan motivasi. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, melihat emosi dalam kaitannya dengan aspek kognitif. Saya Umi Alfisa Ada akan menjelaskan tentang fisiologi emosi dan pengaruh emosi pada belajar. Yang pertama, fisiologi emosi. Fisiologi emosi adalah perubahan pada tubuh yang terjadi dalam keadaan emosi. Perubahan tubuh tersebut dapat dilihat dari apa saja. Yang pertama, perubahan listrik pada kulit yang dapat dilihat. Kemudian, perubahan tekanan darah, denyut jantung, nafas, respon pupil mata, respon polimotor, ketegangan otot dan tremor, gerakan usus, dan yang terakhir komposisi darah. Lalu, kapan fisiologi emosi terjadi? Fisiologi emosi terjadi ketika perubahan-perubahan pada tubuh yang terjadi selama emosi saling berhubungan yang dimengaruhi oleh susunan saraf dan kelenjar endokrin. Kemudian yang kedua, pengaruh emosi pada belajar. Emosi merupakan salah satu suasana hati yang tidak dapat dilepaskan dari seseorang. Oleh karena itu, emosi sangat berpengaruh pada kualitas dan kuantitas belajar siswa. Ada emosi positif dan emosi negatif. Pada emosi positif, dapat mempercepat proses belajar bahkan bisa mencapai hasil yang baik. Sedangkan pada
Emosi negatif dapat memperlambat proses belajar, bahkan bisa menghentikan proses belajar tersebut. Maka dari itu, untuk mencapai pembelajaran yang berhasil, haruslah dimulai dengan menciptakan emosi positif pada diri peserta didik. Lalu, bagaimana cara menciptakan emosi positif tersebut? Dengan cara membentuk lingkungan yang menyenangkan. Lingkungan tersebut meliputi lingkungan fisik dan lingkungan psikologis. Selanjutnya, saya Naila Tiba akan menjelaskan tentang kecerdasan emosi. Pengertian kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi dapat diartikan sebagai kepandaian dan ketepatan seseorang dalam mengelola diri sendiri dan mengelola hubungan dengan orang lain. Dengan orang lain di sekeliling mereka dengan menggunakan seluruh potensi psikologis yang dimilikinya seperti inisiatif, empati, adaptasi, komunikasi, kerjasama, dan kemampuan persuasif yang secara keseluruhan telah ada pada diri seseorang. Selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri kecerdasan emosi. Ciri-ciri kecerdasan emosi ada 5. Yang pertama, mengenali emosi diri, mengelola emosi, memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain atau empati, dan yang terakhir membina hubungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosi yaitu faktor keluarga dan faktor non-keluarga. Prinsip-prinsip kecerdasan emosi. Yang pertama, sadari perasaan Anda dan orang lain. Yang kedua, tunjukkan empati dan pahami orang lain. Yang ketiga, atur dan atasi dengan positif perilaku emosi dan impulsif Anda. Yang keempat, berorientasi pada tujuan dan rencana positif. Yang kelima, gunakan keterampilan sosial Anda dalam menangani hubungan. Metode pengembangan kecerdasan emosi. Klaus Steiner yang mengembangkan 3 langkah utama dalam mengembangkan kecerdasan emosi, yaitu membuka hati, menjelajahi dataran emosi, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, kualitas kecerdasan emosi. Pengertian dari kualitas kecerdasan emosi adalah mutu kecerdasan emosi yang dapat dilihat dan sejumlah kecakapan yang meliputi sikap, sifat, atau kegagalan seseorang dalam mengekspresikan perasaannya. Kualitas kecerdasan emosi antara lain empati, mengungkapkan dan memahami perasaan, kemandirian, kemampuan menyesuaikan diri, disukai, kemampuan memecah masalah antar pribadi, ketekunan, kesetiakawanan, keramahan, dan sikap hormat. Yang terakhir, kecerdasan emosi pada remaja. Kecerdasan emosi pada remaja sudah mulai berkembang dengan baik pada masa remaja pertengahan, namun hal tersebut belum maksimal. Remaja memerlukan orang lain yang bisa membantunya dalam mengatasi emosi yang dirasakannya. Sekian dari saya.